Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di arena kontes APPSI Kerawang. Dan di serba-serbi kontes kali ini kita akan menanyakan tentang sejarah si Wiro ini dan juga bagaimana sih perawatan si Wiro ini sehari-hari dengan Mas Sinten? Mas Ahmad. Agak keras Mas oleh angin. Nah, Mas Ahmad ini salah satu rombongan dari Wiro, sahabat ternak. Wiro ini adalah sapi yang dimiliki oleh Pak Kimin ya Mas? Iya, Pak Kimin. Wiro ini salah satu sapi PO terbesar mungkin yang sekarang berada di Kebumen, karena saingan beratnya si Suryo Menggolo sekarang sudah diboyong ke Gunung Kidul ya Mas ya. Nah, dan mungkin sekarang yang terbesar adalah si Wiro ini, sahabat. Wiro ini kalau saya boleh tahu Mas, umurnya sekarang berapa tahun? Umurnya sekarang 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Dan dulunya dipelihara dari lahir. Berarti dari indukannya sendiri dibesarkan jadi pejantan. Sampai sekarang sudah pensiun Mas. Ya, vakum kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ini fokus ke kontes apa memang sudah divakumkan untuk pajak? Udah terlalu besar. OB ya Mas ya. OB atau yang indukannya kalah kalau udah terlalu besar. Nah, mungkin yang bagus itu di kisaran 800-an mungkin ya Mas untuk pejantan ya. Nah, karena indukannya kewalahan sahabat ternak, atau betina PO-nya kewalahan kalau sudah sebesar ini. Karena si Wiro sendiri ini, saya tafsir, kalau tafsir saya ya, tafsir omong kosong, karena saya juga jarang nimbang sapi PO, lihat proses penimbangannya. Sapi PO itu terlihat gede tinggi tapi biasanya agak kurang bobot ya Mas dengan sapi merah. Ini mungkin ada 9 up ya Mas ya, 900-an. 900-an ya. Ya 900. Nah, ini nanti menjadi pesaing berat si Kembang Lambe dan juga si Bejo, Mbah Bejo yang katanya akan hadir sebagai ini ya, senior sapi. Ini pemula. Ini pertama ikut kontes ya Mas? Ya, iseng-iseng. Nah, nanti ketemu Kembang Lambe yang memang sudah dikonteskan dari pedetanya zaman kontes pertama kali di Kerawang. Kembang Lambe sudah ikut, dan juga si Bejo yang juga sudah sering ikut kontes dulu waktu di Nganjuk, dan terakhir Mbah Bejo ikut kontes di Grabak sahabat ternak, waktu itu kalau nggak salah nomor 2, selisih 5 kilo sama 7 kilo kalau nggak salah sama Mbah Gareng. Iya. Nah, ini si Wiro. Nah, untuk perawatan sehari-hari si Wiro ini Mas, makannya apa saja? Untuk sehari-hari pakannya Ampastelo 3 rauk ini. 3 gayung. Terus ditambah brand tongkat mas. Tongkat mas. 1 gayung, atul 1 gayung sama konsentrat nutrifit 1 gayung. Itu 2 kali. 2 kali pagi sore. 2 kali pagi sore. Luar biasa tingginya, dan punuknya itu masih ini ya Mas, masih tegak ya Mas ya, nggak ambruk, nggak leor istilahnya. Hanya saja memang biasanya sapi PO itu cenderung tanduknya agak pecah-pecah seperti itu kalau sudah umur di atas 3 tahunan ya Mas ya. Yang bagus juga dari jidatnya itu jenong lah Pak. Nah, eksis ya. Nah, dia eksis kata Mas Ahmad. Ini minta dipoto. Untuk perawatan mandi Mas sehari berapa kali? Tentu Mas, yang pasti untuk setiap harinya itu dikeluarkan. Yang penting malah dijemur ya Mas. Beda dengan sapi merah ya. Beda ya. Sapi merah yang dijaga agar tidak kena panas, agar tetap seger sahabat. Ini jam 8 keluar kandang, masuk jam 4 sore. 4. Jam setengah 4. Masuk Waktu masuk langsung dicombor. Kawan siang puasa. Nah, sewaktu masih jadi pemacak Mas, masih jadi pejantan tangguh, biasanya 1 minggu tuh naik berapa kali Mas? 1 hari biasanya malah 2 kali. 1 hari 2 kali. Dan itu kalau di sana sistemnya kalau nggak jadi itu garansi atau gimana Mas? Ya, biasanya. Jadi ya bisa dibawa lagi. Oh, dibawa lagi. Dan seikhlasnya. Seikhlasnya. Karena kan petani ya, keuangannya.
Yang penting ganti pakan mas istilahnya. Ganti pakan, ganti tenaganya dia. Luar biasa sahabat ternak si Wiro. Nah itu kita lihat ada batangnya yang menjuntai. Ini sudah habis berapa ratus betina mungkin semasa hidupnya. Sudah banyak keturunannya di Kebumen ya mas ya? Ya keturunannya baru mulai pada keluar, sementara paling tua kurang lebih baru 1 tahun. Oh, baru 2 tahunan pakai mancek ya? Ya lama sih, gunting 9 bulan, terus dari petet sampai dewasa kan. Nah sekarang dari keturunan di kandang Pak Kimin ini selain si Wiro, setelah si Wiro ini pensiun dari Pacek, masih ada Pacek lagi mas? Masih ada lagi 2 di kandang. Sekitar bobot berapa sekarang? Paling baru 500-an, itu baru 1 tahun setengah, baru antaranya 1 mingguan lah. Keturunan dari mana mas? Itu yang satu hasil IB Suryo Laras. Ya dulunya sih pejantan Suryo Laras. Iya terkenal. Terus yang kedua itu dari anakan junior dari Pak Guntur. Jadi berat IB-nya atau semen bekunya masih si Surya Larat itu ya, sampai sekarang udah habis. Sudah dibawa ke dinas tahun 2009. Kalau di dinas kan itu cuma buat bertahan 10 tahun ya. Iya, jadi kan diawetkan, dibekukan di sana. Mungkin seketoknya sekarang sudah habis. Karena dari Kebumen makanya masyarakat Kebumen diberi stro agak banyak mungkin dari. Nah, karena daerah Kebumen mungkin khusus buat pelestarian sapi PO ini sahabat ragam. Karena memang sapi PO Kebumen ini beda dengan sapi-sapi PO daerah lain karena kualitas dan jenisnya yang unggul. Dari segi poster sangat luar biasa. Nah ini rata-rata tingginya itu tinggi kumbanya di atas 160 sahabat ternak untuk sapi PO ini. Sapinya anteng karena sapi PO itu memang sapi yang bersahabat dengan manusia. Dan karena sering diajak interaksi ya, setiap hari dikeluarkan dari kandang, diajak jalan-jalan, bahkan juga sering dimanfaatkan sebagai pembantu manusia, baik menarik gerobak ataupun menarik bajak sawah ya. Tapi nggak pernah gerobak ini mas ya? Nggak pernah, di Kebumen nggak ada gerobak sapi. Yang ada di Purworejo sama di Jogja, Sleman. Paling buat tunggangan dulu sempet buat tunggangan, cuma karena badannya udah over, kasihan mas. Nah, kita lihat bagian pinggulnya yang lebar sekali sahabat ternak sebelah sana. Kalau dikasih telur nggak jatuh ya, nggak gelundung. Nah kebalikan dari sapi merah atau sapi Bos Taurus, sapi PO ini memang perawatannya harus sering dijemur. Mandi nggak penting, yang penting dijemur ya mas ya. Dijemur. Nah, mantap. Semakin panas semakin bagus. Semakin panas semakin bagus karena memang sapi ini berasal dari India dulunya dan daerah di sana memang iklimnya kering tropis. Jadi secara morfologi dia akan beradaptasi dengan menyimpan cadangan airnya di punuknya. Ini seperti unta. Tapi kalau di sapi larinya ke punuk bagian atas pundak. Nah dan ini kita kalau lihat dari dekat ya, tanduknya itu seperti ini, seperti batang kayu. Terima kasih Mas Ahmad atas informasinya. Semangat dan semoga juara. Amin.